Hmm? Harimau wis. Juga. Nunggu saan ya. Kalau apa? Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Halo, bisa dengar suara saya? Yang sudah hadir, tolong beri komentar ya untuk suara saya ya. Oke, halo. Halo, bisa dengar suara saya?
Di sini masih nambah. Di sini masih. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya ya? Gimana? Tolong beri komentar ya. Ini yang sudah bergabung 4 orang ya. Ya, tolong silakan yang sudah hadir untuk ketik nama dan hadir di live chat di situ ya. Ini saya mohon maaf untuk suara, ada sedikit kendala ya. Ini kendalanya ada di perangkat saya. Nanti untuk kedepannya akan segera diperbaiki ya. Yang terpenting suara saya masih bisa didengar dengan jelas ya. Oke, silakan yang sudah hadir siapa ya? Tolong diketikkan supaya saya tahu siapa saja yang sudah bergabung. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan awali perkuliahan online kita pada malam hari ini. Ini masih melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai upah satuan, upah golongan, dan tenaga ahli. Ya, ini yang sudah hadir Bu Diah ya, Bu Diah, Mbak Rahma, ya itu memang ada backsoundnya ya, ya. Ya, mohon maaf itu ada kendala di perangkat saya, tapi suara saya bisa didengar ya. Ya, oke. Sekali lagi mohon maaf untuk ada backsoundnya di situ ya. Ya, oke, kita awali saja atau kita mulai saja untuk perkuliahan online pada hari ini. Kemarin kita sudah membahas mengenai upah satuan, upah golongan, dan tenaga ahli ya. Upah satuan itu yang bagaimana, golongan itu kemarin sudah kita bahas. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai tenaga ahli ya. Jadi yang dimaksud dengan tenaga ahli itu yang bagaimana. Nah, nanti untuk mengingat kembali ya, untuk mengingat kembali dari apa yang kemarin saya terangkan,
yang dimaksudkan tenaga ahli itu yang bagaimana? Coba diketik di live chatnya di situ. Siapa yang bisa menjawab yang dimaksudkan dengan tenaga ahli siapa? Atau apa yang dimaksudkan dengan tenaga ahli? Silakan yang bisa diketikkan di live chatnya di situ. Ya, apa yang dimasukkan dengan tenaga ahli? Ya, jadi yang dimasukkan dengan tenaga ahli ini adalah seseorang yang melakukan pekerjaan bebas ya. Jadi dia tidak terikat dengan atau dia tidak berprofesi sebagai karyawan. Jadi dia tidak tercatat sebagai karyawan. Jadi dia bisa melakukan pekerjaan sendiri tanpa bergantung pada pemberi kerja ya. Nah, contoh dari tenaga ahli ini banyak sekali, ada dokter ya, ada konsultan, ada notaris, pengacara, arsitek, artis dan lain sebagainya. Itu adalah tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini nanti untuk penghitungan PPh pasal 21 ini ada atau dibedakan menjadi tenaga ahli yang memiliki penghasilan berkesinambungan dan tenaga ahli yang memiliki penghasilan tidak berkesinambungan ya. Nah, untuk tenaga ahli yang memiliki penghasilan berkesinambungan, ini tenaga ahli yang memiliki penghasilan secara berurut atau setiap bulan itu dia mendapatkan penghasilan ya. Misalnya seorang dokter ya, kita lanjut lagi ya. Jadi kita lanjut lagi. Jadi tenaga ahli yang memiliki penghasilan berkesinambungan ini adalah tenaga ahli yang mendapatkan penghasilan secara terus-menerus, bisa dari satu pemberi kerja atau dari satu sumber, bisa juga dari dua sumber ya. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai perlakuan atau tarif pemotongan PPh pasal 21 bagi tenaga ahli ya. Nah, untuk pemotongan PPh pasal 21 bagi tenaga ahli ini menggunakan PPh pasal 17 ayat 1, yaitu menggunakan tarif progresif ya. Seperti yang kita ketahui bahwa tarif progresif ini ada 4 lapisan atau ada 4 tarif ya. Jadi tarif pertama itu penghasilan kena pajak dari 0 sampai dengan 50 juta itu akan dikenai tarif 5%. Lalu dari 50 juta sampai dengan 250 juta dikenai tarif 15%. Dari 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya 25%, di atas 500 juta tarifnya 30% ya. Itu tarif PPh pasal 17 ya. Nah, untuk penghitungan PPh pasal 21 dengan tarif pasal 17 ayat 1 ini tidak langsung PKP dikalikan dengan tarifnya. Jadi misalnya
PKP-nya itu berjumlah 150 juta ya. PKP-nya 150 juta. Tidak langsung 150 juta karena 150 juta itu masuk di tarif kedua atau di PKP 50 sampai 250 juta. Tidak lantas 150 juta kali 15%, tetapi harus melalui tarif pertama dulu. Jadi dihitung dulu 0 sampai 50 juta itu dikenai tarif 5%, sisanya dikenai tarif yang 15%. Bisa dipahami ya? Ini saya masih mengulang yang kemarin ya. Kok keputus ya Pak ya? Terputus ya Pak. Orang itu orang maksudnya aku nang YouTube kayak gini. Lah muridnya kok iso krungu. Oh lah iya, diulangi wae ya. Cek tak anu sih. Karena memang anu apa sih? Mati. Nulis vaksin. Apa boleh no? Langsung boleh vaksin. Nah terus piye? Kok nek anu mahasiswa ra iso. Ya kayak yang misalnya bocah itu ya ra iso. Iki exit.
ngomong gue anjang. Ya, kita akan lanjut lagi untuk menghitung PPh pasal 21 dari pemberi kerja atau dari tenaga ahli untuk yang satu pemberi kerja ya. Nah, untuk yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja ya, ini wajib pajak tersebut atau tenaga ahli tersebut diperbolehkan mengajukan pengurangan penghasilan kena pajak berupa tunjangan PTKP ya, berupa tunjangan PTKP. Nah, syarat utama bagi tenaga ahli yang mendapatkan tunjangan PTKP adalah yang pertama, mendapatkan penghasilan hanya dari satu pemberi kerja. Kemudian memiliki NPWP, lalu ada fotokopi NPWP dari suami jika tenaga ahli tersebut sudah menikah ya, dan disertai dengan kartu keluarga. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwa untuk tenaga ahli yang dapat memperoleh pengurangan PTKP hanyalah tenaga ahli yang mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja. Nah, sebagai contoh di sini Dr. Damayanti ini memiliki suami yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP ya. Kemudian dia bekerja di PT Megah dan Dr. Damayanti ini melampirkan fotokopi NPWP suami, surat nikah dan kartu keluarga. Nah, berikut ini adalah penghasilan dari Dr. Damayanti selama 1 tahun atau dari Januari sampai dengan Desember. Untuk penghitungan PPh pasal 21 ini hampir sama seperti pada tenaga ahli yang hanya memperoleh satu penghasilan. Hanya di sini dikurangi dengan PTKP. Jadi rumus atau penghitungan PPh pasal 21-nya penghasilan bruto kali 50% dikurangi PTKP kali tarif pasal 17 ya. Kita lihat perhitungannya dari Januari ya. Januari ini penghasilan brutonya 45 juta dengan PKP-nya 22.500 ya. 22.500 ini asalnya dari 50% kali 45 juta. Sehingga PTKP-nya 4.500 ya. 4.500 ini dari total PTKP 1 tahun sebesar 54 juta itu dikurangi dengan dibagi 12 ya. Jadi 54 juta dibagi 12, maka per bulannya diperoleh 4.500. Sehingga PKP pada bulan Januari itu sebesar 18 juta atau dari 22.500 dikurangi 4.500 ya. Sehingga pajak penghasilan pajak kumulatifnya sebesar 18 juta. Tarif PPh pasal 17-nya 5% ya. Jadi kenapa 5%? Karena PKP kumulatifnya masih di bawah 50 juta. Sehingga PPh pasal 21 terutangnya adalah 900.000. Untuk bulan Februari sama ya, penghasilan brutonya 38 juta. Lalu penghasilan kena pajaknya 19 juta itu berasal dari 38 juta kali 50% ya.
lalu dikurangi PTKP 4.500.000, maka hasilnya 14.500.000 ya. Jadi 14.500.000 ini dari 19 juta dikurangi 4.500.000, maka hasilnya 14.500.000, dan PKP kumulatifnya itu 32.500.000 ya. 32.500.000 ini diperoleh dari 18 juta ditambah 14.500.000 ya. Karena masih di bawah 50 juta maka dikenai tarif sebesar 5% ya, sehingga PPh pasal 21 terhutangnya adalah 725.000. Nah, untuk bulan Maret ini penghitungannya untuk bulan Maret ini penghasilan bruto 28 juta, PKP-nya menjadi 14 juta ya. Kemudian dikurangi PTKP 4.500.000, maka PKP-nya menjadi 9.500.000. Maka penghasilan kumulatifnya adalah 42 juta dikalikan dengan 5%, maka PPh pasal 21-nya 475.000. Sedangkan untuk bulan April ya, bulan April ini penghasilan brutonya 44 juta, PKP-nya 22 juta ya. Jadi 50% kali 44 juta dikurangi dengan PTKP ya. Kemudian di situ diperhatikan PKP kumulatifnya itu 42 juta ya, 42 juta. Lalu untuk mencapai batas minimal tarif pertama itu PKP-nya adalah 50 juta. Maka 42 juta ini ditambah 8 juta supaya memenuhi batas tarif pertama, yaitu 50 juta ya. Jadi untuk PKP pada bulan April ini dibagi dua ya, 8 juta itu sebagai penambah PKP kumulatif pada bulan Maret, sehingga nanti PKP kumulatif bulan April ini 50 juta dikenai tarif 5% dulu. 5% kali 50 juta itu 400.000. Lalu sisanya 9.500.000 itu ditambahkan dengan PKP kumulatif 50 juta tadi, sehingga PKP kumulatifnya adalah 59.500.000. Nah, karena sudah lebih dari 50 juta maka tarifnya dikenai 15% ya, sehingga tarifnya menjadi 1.425.000 ya. Nah, untuk bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus, September ya, itu masih sama, masih dikenai tarif 15%, karena kita lihat di sini PKP kumulatifnya itu 79 juta, masih di bawah 50 juta, 107 juta masih di bawah 250 juta, jadi masih dikenai tarif 15% ya. Itu untuk PKP kumulatifnya dan tarif yang dikenakan pada tenaga ahli yang memiliki penghasilan berkesinambungan. Jadi di sini yang membedakan adalah bahwa untuk tenaga ahli yang memiliki penghasilan berkesinambungan dan penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja, maka diperbolehkan mengajukan PTKP. Sedangkan yang penghasilannya lebih dari satu sumber atau lebih dari satu pemberi kerja, maka tidak diperkenankan untuk mengajukan PTKP. Paham ya? Bisa dipahami ya? Ya, nanti untuk pertanyaan bisa juga disampaikan di WA saya atau di komen di Siakat ya. Nah, kemudian yang contoh yang berikutnya adalah penghitungan PPh pasal 21 bagi tenaga ahli yang tidak memiliki penghasilan tidak berkesinambungan ya. Jadi dia hanya memperoleh penghasilan hanya pada saat menjalani profesinya. Contohnya seorang pengacara yang membela kliennya
maka pada saat dia membela kliennya dan memperoleh fee, maka pengacara tersebut hanya dikenai PPh pasal 21 pada saat dia menerima fee tersebut, ya. Atau seorang pembicara misalnya menerima fee hanya atau menerima penghasilan hanya pada saat dia menjadi pembicara pada sebuah seminar, misalnya begitu. Sebagai contoh, Tuan Tommy berprofesi sebagai seorang pengacara. Suatu saat Tuan Tommy menangani sebuah kasus atas jasanya. Beliau memperoleh komisi sebesar Rp620.000 ya dari PT Amal Ibadah yang berlokasi di Semarang. Nah, Tuan Tommy terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki kartu NPWP. Ya, jadi karena dia memiliki kartu NPWP, si Tommy ini, maka penghitungan PPh pasal 21-nya menjadi rumusnya masih sama, yaitu penghasilan bruto kali 50% kali tarif pasal 17, sehingga penghitungan PPh yang harus ditanggung oleh Tommy ini adalah 50% kali 620.000, ya, hasilnya adalah 310, ya, 310. Nah, 310 ini, maka penghitungan PPh pasal 21 dari Tuan Tommy ini adalah 5% kali 50 juta, hasilnya adalah 2.500.000, lalu 15% kali 200 juta, hasilnya 30 juta, dan sisanya sebesar 60 juta dikalikan dengan 25%, sehingga hasilnya 15 juta. Sehingga total PPh terhutang dari Tuan Tommy ini sebesar 47.500.000, ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa misalnya penghasilan kena pajak itu 310, tidak langsung mendapatkan atau tidak langsung dikenai tarif yang ketiga, ya, atau tarif yang kedua, tetapi harus diuraikan atau harus dikenai tarif pada lapisan pertama, kemudian masuk ke lapisan yang kedua. Kalau masih tersisa masuk lapisan ketiga, maka dikenakan tarif ketiga. Jadi itu yang dimaksudkan dengan tarif progresif itu seperti itu, ya. Jadi tarifnya berlapis-lapis. Kemudian jika Tuan Tommy ini tidak memiliki NPWP, maka besarnya PPh yang dikenakan ada biaya tambahan 20% dari tarif normalnya, ya, sehingga nanti PPh-nya menjadi 47.500.000 kali 120%, hasilnya 57 juta, ya. Jadi itu kalau tidak punya NPWP, jadi ada kenaikan sebesar 20% karena dia tidak memiliki NPWP. Tetapi kalau memiliki NPWP, maka tarif pajaknya adalah 47.500.000, ya. Nah, itu adalah cara menghitung PPh pasal 21 bagi tenaga ahli, ya, bagi tenaga ahli yang memiliki penghasilan tidak berkesinambungan, ya. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk PPh pasal 21 bagi tenaga ahli. Ini kelanjutan dari minggu yang lalu, ya. Bisa dipahami, ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan, ada kesulitan, nanti bisa diketik di komen di Siakat atau bisa melalui WA saya, ya. Oke, untuk hari ini kita akhiri dulu perkuliahan kita pada malam hari ini, ya. Untuk tugas-tugasnya nanti akan saya share di Classroom, ya. Jadi nanti bisa lihat untuk tugas-tugasnya bisa lihat di Classroom. Oke, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan online pada malam hari ini, ya. Tetap jaga kesehatan dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.